datang di Radio Stop. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang teknologi. Berkaitan dengan teknologi, pasti nggak akan lepas dari bagaimana inovasi dan sumber daya manusia itu sendiri. Saat ini saya bersama dengan Bapak Dadan Ridwansyah dari CMO di PT Kipa Teknologi Indonesia. Nah, kita akan berbagi cerita tentang bagaimana beliau dan kiprahnya di PT Kipa Teknologi Indonesia dan juga pemikirannya seputar teknologi di Indonesia. Selamat datang Pak Dadan di Radio Stop. Ya, selamat. Makasih Mbak Aziza. Ya. Nah, Pak, sebelum kita masuk ke topik pembicaraan hari ini tentang manusia, inovasi dan teknologi, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, bagaimana kiprahnya Bapak di PT Kipa Teknologi Indonesia dan apa itu PT Kipa Teknologi Indonesia? Oke, terima kasih Mbak Aziza atas waktunya. Izinkan saya memberikan keterangan awal dulu bahwa apa itu Kipa dan bagaimana kiprahnya Kipa selama ini di dunia startup ya. Jadi PT Kipa Teknologi adalah salah satu perusahaan startup yang lahir dan mulai besar di Malang gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman atau pemirsa Radio Stock sudah familiar dengan bahasa-bahasa walian Malang gitu ya. Jadi mereka pasti akan langsung mengasosiasikan bahwa wah ini jangan-jangan Kipa ini adalah walian dari api gitu kan ya. Nah, ini berarti orang Malang gitu kan ya. Dan memang betul. Jadi Kipa ini lahir dan besar di Malang. Kebetulan kreator dan orang-orang yang ada di Kipa ini juga banyak yang asli Malang dan domisili di Malang. Artinya Kipa ini adalah murni produk lokal, gitu ya, startup lokal yang mulai berkiprah sebenarnya kita mulai dari akhir tahun 2019. Cuman karena dan waktu itu memang kita punya rencana untuk launching di awal tahun 2020 ya. Cuman kebetulan karena momentumnya berbarengan dengan awal-awal Covid, sehingga dengan sangat terpaksa Kipa ini dilahirkan secara prematur gitu ya. Jadi pada saat awal-awal Covid itu kemudian kita karena sudah rencana sudah dari tahun sebelumnya, satu tahun sebelumnya kita kemudian melahirkan Kipa di tahun 2002. Dan apa itu Kipa gitu ya? Jadi Kipa ini adalah salah satu aplikasi POS ya. POS itu mungkin kalau teman-teman yang sudah punya usaha gitu ya atau pernah bergerak di bidang usaha gitu kan ya. POS ini adalah point of sales. Mungkin kalau kita sederhanakan itu aplikasi kasir ya. Jadi di dunia dunia usaha, di dunia bisnis gitu kan ya. Beberapa tahun belakangan ini banyak sekali aplikasi-aplikasi penyedia layanan aplikasi kasir POS gitu kan ya. Jauh sebelum kita juga, sebelum Kipa lahir gitu ya. Dan aplikasi POS ini tujuan utamanya adalah membantu para pelaku UMKM, para pelaku usaha-usaha kecil dan menengah, mikro dan menengah untuk bisa mengatur manajemen keuangannya. Tapi bukan hanya manajemen keuangan, tapi bisnis secara keseluruhan, gitu ya. Jadi mengatur stok, mengatur bisa bikin struk, faktur, gitu kan ya. Kemudian mengatur jadwal buka, kemudian karyawan dan lain sebagainya. Jadi aplikasi Kipa ini insya Allah aplikasi yang sangat komplit dan bagi teman-teman UMKM insya Allah bisa membantu bagi kelancaran usahanya sehingga usahanya bisa dipantau secara real time, kemudian juga kita memiliki data yang akurat dan aman. Itu. Oke. Ya, Pak, tapi kan saya pernah nih bertemu sama salah satu pegiat UMKM. Nah, dia itu menceritakan bahwa UMKM pelaku usahanya itu selalu bergerak semuanya sendirian, mulai dari produksi dan sebagainya. Sampai akhirnya mereka ini nggak bisa memperhitungkan kerugiannya berapa, keuntungannya mereka berapa. Nah, apakah kehadiran Kipa ini bisa menjawab masalah tersebut, Pak? Justru itu, kehadiran Kipa ini untuk menjawab permasalahan itu, gitu ya. Jadi para pelaku UMKM biasanya itu, apalagi kalau usaha itu dikelola sendiri, ya dikelola sendiri, dicatat sendiri, kulaan sendiri, kemudian dijual sendiri, dipasarkan sendiri, dan semuanya dilakukan sendiri, gitu kan ya. Nah, Kipa ini menjawab semua kebutuhan pelaku usaha itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia
melakukan usaha itu menjalankan usaha itu secara mandiri atau sendiri gitu kan ya. Dengan adanya KIPA ini adalah jawaban untuk pelaku UMKM yang melakukan menjalankan usahanya secara sendiri. Jadi dia bisa input stok gitu kan ya, kemudian transaksi penjualan, mencatat semua transaksi penjualan sampai kemudian berapa harga belinya, berapa harga jualnya, kemudian berapa laba kotornya, laba bersihnya, biaya operasional dan sebagainya, semuanya ada di KIPA. Dan kehadiran KIPA untuk menjawab itu. Oke. Nah Pak, terkait target penggunanya dari KIPA, apakah ada target skala tertentu misalkan dari grosir atau seperti apa Pak? Target yang paling utama adalah pelaku UMKM, Mbak Aziza, gitu ya. Jadi UMKM itu adalah usaha mikro, kecil dan menengah, ya kan. Artinya kita memang memfokuskan untuk membantu. Jadi salah satu niatan dari teman-teman yang ada di KIPA ini adalah bagaimana membantu para pelaku UMKM untuk bisa mengatur manajemen usahanya, gitu ya. Manajemen usaha itu berarti kan meliputi manajemen keuangan, manajemen stok, manajemen pemasaran dan lain sebagainya. Jadi target yang paling utama adalah pelaku UMKM, siapapun. Tanpa batasan usia, ya. Yang penting pelaku UMKM, gitu kan ya. Kalau misalnya ada pelaku UMKM yang masih SMP, ya itu target kita. Atau yang sudah sepuh umur 60 tahun sekalipun, itu adalah target kita. Ya, jadi poinnya adalah target utama dari KIPA adalah para pelaku UMKM. Nah Pak, kalau berbicara sama semua kalangan lah ya Pak ya. Tapi orang awam kan kadang berpikir kalau yang penting saya dapat untung nih. Terus manajemen bagi orang awam itu sepenting apa sih Pak urgensinya itu? Sangat penting gitu ya bagi orang-orang yang menjalankan usaha atau yang memiliki usaha gitu kan ya. Pengetahuan atau literasi tentang manajemen atau bahkan literasi keuangan itu faktor yang paling penting justru gitu kan ya. Kalau mereka tidak dibekali dengan knowledge atau dengan literasi manajemen yang baik gitu kan ya, bagaimana dia bisa menjalankan usaha dengan baik, ya kan? Artinya usahanya pasti akan ya amburadul gitu kan ya. Artinya tidak tertata dengan baik, tidak tercatat dengan baik gitu kan ya. Jadi pengetahuan atau literasi keuangan, literasi tentang manajemen itu adalah hal yang mutlak bagi para pelaku UMKM. Makanya banyak program-program pemerintah yang sering diadakan beberapa tahun belakangan juga sudah sering dilakukan melakukan misalnya pelatihan gitu ya, pelatihan tentang keuangan, pelatihan tentang manajemen itu stok dan sebagainya gitu kan ya. Jadi upaya pemerintah itu adalah salah satunya untuk menambah wawasan dari para pelaku UMKM. Oke. Nah Pak, kembali lagi ke target tadi, berarti kan semuanya ya Pak, sekali lagi semuanya. Dari kalangan muda, tua. Nah tapi kadang ada kendala bahwa kalangan yang tidak lagi muda itu gagap teknologi, kasarannya kan seperti itu ya Pak. Nah kalau KIPA sendiri optimis untuk enggak nih, ini pasti bisa kok, itu seperti apa? Ya ini problemnya. Jadi pengalaman kita selama 2 tahun ini gitu kan ya. Jadi setelah kita melakukan satu analisa kecil ya dari hasil menjalankan KIPA ini selama 2 tahun, memang banyak kita temui pelaku-pelaku usaha yang sudah sudah usia mungkin di atas 40 tahun itu yang kadang resisten terhadap teknologi, terhadap dunia digital gitu kan ya. Kalau pelaku usaha itu mungkin Mbak Azizah bisa melihat ya, banyak sekarang anak-anak muda gitu ya yang buka usaha gitu ya. Makanan minuman boba atau gitu yang sekarang makanan-makanan kekinian gitu kan ya, minuman kekinian, makanan kekinian yang biasanya mereka itu dikelola oleh anak muda gitu kan ya. Nah, itu target yang paling mudah untuk kita edukasi gitu kan. Nah, problem yang kita hadapi memang betul kata Mbak Azizah tadi gitu kan ya. Bagi kaum tua gitu kan ya, atau mungkin seumuran saya ke atas gitu kan ya, kadang ada resisten gitu kan. Resistennya apa? Mereka nggak mau ribet gitu kan ya. Waduh, ribet Mas gitu kan ya. Terus catat manual aja gitu kan ya. Nah, padahal kita ini sudah banyak digembar-gemborkan, kita sudah masuk era 4.0 ya kan gitu kan, di mana hal-hal yang berbau tradisional itu
sudah harus beralih ke hal-hal yang berbau digital gitu kan. Nah, ini PR kita memang bagaimana mengedukasi para kaum tua gitu kan ya, yang masih memiliki usaha atau menjalankan usaha mereka sendiri gitu kan, untuk mengedukasi. Biasanya kita kumpulkan mereka gitu kan. Kita bikinkan grup, kita intensif gitu ya, memberikan edukasi melalui video tutorial gitu kan ya, atau bahkan kita datangi ke tempat usaha mereka untuk kita edukasi secara langsung gitu ya. Tapi memang kita akui bahwa kaum tua ini yang agak repot. Saya pikir bukan hanya KIPA sebenarnya gitu kan, banyak aplikasi-aplikasi lain yang juga sebenarnya menemui kendala kalau pasarnya adalah kaum tua gitu kan, 40 ke atas gitu kan ya. Jadi aplikasi-aplikasi semacam yang motor itu ya gitu, dan sebagainya juga kan sedikit kan yang tua gitu. Atau mungkin mereka nggak mau repot kan, minta anaknya gitu kan ya. Ada aplikasi-aplikasi marketplace kan juga begitu sama. Saya pikir aplikasi-aplikasi yang ada di Android maupun iOS gitu kan ya, mereka menemui hal yang sama lah, bahwa kaum tua ini kaum yang agak sedikit sulit untuk kita masuki gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa gitu ya. Nah, itu. Tapi kadang nih Pak, yang generasi muda pun kadang kayak yang kemarin yang persoalan tentang perusahaan plat merah BUMN yang mengeluarkan aplikasi sebagai syaratnya. Nah itu kan mereka kebanyakan malah dari kalangan muda yang bilang, wah kok teknologi jahat, terus teknologi kok nggak berpihak sama kalangan tua. Nah kalau menurut Bapak sendiri seperti apa? Jadi begini, teknologi itu juga kita harus melihat dari berbagai sudut pandang gitu kan ya. Kalau misalnya ada istilah zaman dulu itu the man behind the gun gitu kan ya. Jadi manusia senjata ini tergantung siapa yang ada di belakangnya gitu kan ya. Jadi teknologi juga begitu gitu kan ya. Tergantung siapa yang menggunakannya gitu kan ya. Kalau misalnya memang teknologi ini digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat gitu kan ya, saya pikir manfaatnya cukup luas, cukup banyak dirasakan. Nah, kalau misalnya ada beberapa anak-anak muda yang resisten, justru ini kan sebenarnya sebuah ironi gitu kan ya, bahwa loh kalian nih sudah waktunya untuk mengenal teknologi, bahkan sebenarnya usia-usia muda seperti ini yang saat ini tuh sebenarnya yang paling banyak menikmati perkembangan teknologi daripada kaum tua seperti saya ataupun di atas saya. Ya, gitu kan ya. Jadi itu yang perlu kita concern di situ gitu. Ya. Nah Pak, saya mengutip sedikit pernyataan dari Pak Wakil Wali Kota kemarin. Nah beliau tuh mengatakan bahwa kalau teknologi tidak diimbangi dengan sumber daya manusia akan sia-sia. Nah kalau menurut pandangan Bapak seperti apa? Betul. Jadi teknologi tanpa diimbangi sumber daya manusia yang mumpuni gitu kan ya, yang siap gitu kan ya, itu akan sia-sia memang, betul. Karena teknologi ini selalu berkembang, ya kan. Jadi mungkin kalau misalnya kita tarik ke beberapa tahun yang lalu gitu kan ya, di saat zaman maraknya wartel gitu kan ya, mungkin orang saat itu tidak terfikir bahwa suatu saat ada teknologi yang gadget yang bisa disentuh kemudian bisa ini gitu kan ya, tahu-tahu 10 menit kemudian datang makanan dan sebagainya, itu kan nggak terfikir ke situ. Nah, bahwa perkembangan teknologi itu harus diikuti oleh perkembangan sumber daya manusia juga gitu kan ya. Nah, kita harus siap untuk itu gitu kan ya. Jadi kita ini sebenarnya kan di Indonesia ini kebanyakan pemakai saja gitu kan ya, kreator-kreatornya atau mungkin inventor-inventornya, penemu-penemunya kan orang-orang luar kan sebenarnya. Kita tinggal menggunakan aja, masuk menggunakan aja nggak mau belajar gitu kan ya. Kita bisa bayangkan gimana sulitnya bikin komputer yang kecil-kecil kayak gitu kan ya. Padahal kita tinggal pakai sebenarnya. Nah ini juga yang menjadi concern pemerintah sebenarnya, bagaimana meningkatkan sumber daya manusia supaya bisa mengembangi dengan perkembangan teknologi yang ada. Itu. Nah kalau sejauh ini nih Pak, kesiapan dari sumber daya manusia di Indonesia untuk menerima teknologi yang ada, apalagi sekarang udah ada mega trend dan sebagainya. Kalau menurut Bapak seperti apa? Siap nggak siap, harus siap. Ya, itu sebuah keniscayaan. Artinya keniscayaan itu pasti akan terjadi. Gitu kan ya. Keniscayaan adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Artinya perkembangan teknologi. Siap nggak siap, kita harus siap, gitu kan ya.
Jadi ketika dulu ada aplikasi apa namanya transportasi awal-awal gitu kan ya, bagaimana resistensi dari pelaku-pelaku bisnis yang sama gitu kan, yang konvensional ya kan, demo di PR dan segala macam. Mereka orang-orang yang saat itu nggak siap gitu kan ya dengan perkembangan teknologi gitu. Tapi pada akhirnya kan harus menerima juga. Ya, sama aja dengan surat kabar ya kan, surat kabar koran zaman dulu kan baca berita kan, buka kertas gitu kan, buka koran gitu. Sekarang kan nggak perlu gitu kan, siap nggak siap gitu kan ya. Ada beberapa orang gitu kan ya, atau sebagian manusia yang memang kemudian merasa dirugikan dalam tanda kutip gitu kan dengan perkembangan teknologi itu tadi. Sama hanya dengan contoh tadi ya. Ketika ada aplikasi transportasi, ya kan kemudian yang konvensional nih protes gitu kan ya, sampai demo berhari-hari dan segala macam. Tapi pada akhirnya mereka nerima juga kan. Jadi kesimpulannya bahwa siap nggak siap gitu kan ya, perkembangan teknologi kita harus siap. Gitu kan. Kita harus siap dan kita harus jaga-jaga gitu kan ya, dengan cara apa ya itu tadi yang poin yang Mbak Aziza bilang, meningkatkan sumber daya manusia. Nah, Pak, biasanya kalau meningkatkan sumber daya manusia nggak lepas dari sosialisasi. Tapi kadangkala ketika udah nih sosialisasi, tapi implementasinya nggak tahu nih gimana. Kita udah lihat dari berbagai banyak hal ya, bahkan sekarang Indonesia kan dikenal satu kementerian punya banyak ratusan aplikasi. Sudah dikenalkan, tapi ternyata nggak ada implementasinya. Kalau menurut Bapak seperti apa? Jadi begini, perkembangan startup di Indonesia ini juga saat ini kan lagi lesu ya, ada beberapa mungkin kita banyak baca di berita gitu kan ya, ada beberapa perusahaan startup besar-besar yang kemudian mem-PHK karyawan dan sebagainya gitu kan ya. Nah, aplikasi-aplikasi yang pada akhirnya nanti itu yang tersisa adalah aplikasi-aplikasi yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang istilahnya saya kasih contoh tanpa menyebutkan ya gitu kan ya. Waktu pandemi kemarin gitu kan ya, ketika semua anak-anak sekolah itu pada daring gitu kan ya, ada aplikasi yang luar biasa booming kan saat itu, iya kan? Kenapa? Karena ini timingnya pas gitu kan ya. Mereka memanfaatkan momentum di mana hampir seluruh siswa di Indonesia ini, bukan hampir, seluruh siswa di Indonesia ini nggak sekolah kan, nggak sekolah secara tatap muka kan, dia daring kan gitu. Dan aplikasi ini, ini menemukan ininya timingnya gitu kan, timingnya tepat gitu kan ya. Tapi pada akhirnya lama kelamaan kan kebutuhan akan itu kan sudah mulai berkurang kan. Nah, begitupun suatu saat gitu kan, aplikasi-aplikasi yang tersisa nantinya gitu adalah aplikasi-aplikasi yang betul-betul dibutuhkan. Nah, kembali lagi ke KIPA gitu kan ya. Insya Allah KIPA ini aplikasi POS yang selama banyak orang Indonesia ini membuka usaha atau memiliki usaha UMKM gitu kan ya. Insya Allah KIPA akan selalu hadir dan siap membantu pelaku-pelaku UMKM. Itu Mbak Adisa. Nah, kalau menurut Bapak nih, peran pemerintah maupun pimpinan daerah gitu dalam mengembangkan inovasi-inovasi anak-anak muda, terutama yang arek-arek Malang ini, apakah itu sangat penting di mata Bapak? Sangat penting, ya, sangat penting sekali. Peran pemerintah itu, kalau misalnya anak-anak muda itu berkumpul kemudian tanpa ada yang mengarahkan gitu kan, betapa bahayanya mereka gitu kan ya. Ketika ngumpul-ngumpul saja tanpa ada tujuan tertentu gitu kan ya. Nah, perkembangan teknologi ini mestinya juga harus diimbangi dengan niat pemerintah gitu, terutama kalau kita bicara di Malang gitu ya, pemerintah daerah Malang untuk mengakomodir semua semua stakeholder yang ada di sini gitu kan ya, dan para generasi muda yang ada di Malang ini ya memang harus diarahkan gitu, apalagi yang memang punya minat di bidang teknologi. Saya pikir banyak sekali sekarang anak-anak muda yang berminat di dunia teknologi gitu kan ya. Mungkin jauh lebih banyak gitu kan ya. Kalau misalnya kita zaman dulu itu fakultas yang paling favorit itu fakultas ekonomi gitu kan ya. Sekarang fakultasnya bukan ekonomi lagi gitu kan ya. Multimedia ya mungkin ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Gitu ya, sistem informatika dan sebagainya itu bidang-bidang yang paling difavorit, dan pemerintah harus
berperan di situ gitu kan ya, supaya apa namanya kemampuan mereka terakomodir dengan baik gitu kan ya, sehingga apa namanya mereka ini juga punya wadah yang bisa menyalurkan bakat mereka gitu, Mbak Azizah. Pak, berbicara di masa mendatang, kalau KIPA di tahun 2035 ya, jadi seperti apa, Pak? Insya Allah sudah unicorn mungkin ya, amin ya. Jadi tapi memang perjuangannya sangat berat ya, artinya effort untuk itu gitu kan ya. Mungkin sebagian orang bilang wah halu kamu gitu kan ya, tapi kenapa enggak gitu kan ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang sebenarnya tanpa disangka oleh si foundernya gitu kan ya, bisa besar seperti itu, banyak sekali gitu kan ya. Oh ternyata aplikasi ini begitu cepat bertumbuh gitu kan ya. Tapi bagi kami gitu kan ya, pertumbuhan itu bukan sesuatu yang paling penting gitu kan. Yang paling penting adalah bagaimana KIPA ini bisa diterima dan dipakai terus oleh para pelaku UMKM gitu kan ya. Karena kami meyakini bahwa semua fitur-fitur yang ada di KIPA ini itu sudah menjawab semua kebutuhan dari para pelaku UMKM. Jadi kalau misalnya pertanyaannya Mbak Azizah tadi, bagaimana KIPA di tahun 2000 berapa? 2035, waduh umur saya udah berapa itu ya gitu ya. Jadi insya Allah KIPA akan selalu eksis ya. Kita tidak terlepas dari apakah jadi unicorn, dekakorn atau apa, enggak gitu. Tapi niatan dari awal KIPA adalah bagaimana membantu para pelaku UMKM untuk bisa memajukan usahanya dengan aplikasi KIPA. Gitu, Mbak. Kalau sejauh ini pelaku UMKM yang menjadi pengguna itu rata-rata gimana? Sebenarnya seluruh Indonesia, cuman kita ini karena baru tadi saya cerita di awal baru 2 tahun ini eksis ya. Jadi user kita ini kurang lebih sudah ada 5.000 gitu ya, dan tersebar di seluruh Indonesia. Tapi memang masih mayoritas kebanyakan di lokalan sini ya, Malang dan sekitarnya, Malang Raya dan sekitarnya. Karena kebetulan teman-teman di KIPA ini memang basicnya itu adalah orang-orang server ya, orang-orang counter, orang-orang pulsa gitu kan ya. Jadi ada teman-teman yang di koperasi ada namanya koperasi Indonesia Bersatu KIB, kemudian ada KNCI, ada beberapa organisasi gitu kan ya yang bermitra dengan KIPA gitu kan. Dan orang-orang KIPA ini ya orang-orang mereka juga sebenarnya gitu. Basicnya memang basic orang-orang server, orang-orang yang memang sudah familiar dengan dunia digital dia. Tapi kita tahun ini memang menargetkan untuk memperluas pasar ya, bukan hanya di Malang saja gitu ya. Karena basic dari teman-temannya orang di KIPA ini adalah orang-orang server, orang-orang pulsa gitu ya. Jadi 70% kurang lebih ya 70% user KIPA ini adalah counter pulsa. Ya, karena bagi counter pulsa gitu kan, mereka bilang bahwa aplikasi KIPA ini paling cocok mengakomodir semua kebutuhan mereka. Gitu. Sisanya itu ya 10% itu jasa ya, kayak laundry, cuci mobil, barbershop dan sebagainya. Kemudian ada toko kelontong ya, retail gitu kan ya. Dan ini tahun ini kita memang akan lebih mengembangkan lagi ke user yang toko-toko retail gitu ya, di samping memang tetap di counter gitu ya. Ya, baik Pak. Nah Pak, sebagai manusia modern nih, apakah nanti suatu saat kita bisa hidup tanpa teknologi? Kalau pertanyaannya begitu, saya pikir ada yang bisa ya. Kalau misalnya begini, bisakah kita hidup tanpa teknologi? Kalau kita, gitu, saya yakin enggak. Saya enggak yakin kalau kita bisa, gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang mungkin bisa, ya. Bisa itu mungkin hidup di hutan, gitu ya. Di mana, di Sungai Amazon atau di mana, gitu ya. Tapi bagi kita yang sudah terbiasa dengan teknologi dari awal, gitu kan ya. Apalagi semua kebutuhan kita ini bergantung dengan teknologi, ya kan? Kita beli makan teknologi, semuanya teknologi ya kan. Saya pikir pertanyaan itu saya jawab bagi kita, saya yakin nggak bisa, gitu ya. Tapi bagi orang lain mungkin
ya yang di apa namanya yang di kutub pedalaman utara apa gitu ya, gitu kan ya. Yang memang dari awal tidak familiar dengan teknologi gitu kan ya. Ya mereka fine-fine aja gitu kan ya, tanpa gadget, tanpa apa gitu kan ya. Orang mau makan juga tinggal manjat pohon kelapa misalnya gitu kan ya. Tapi bagi kita, bagi orang-orang Indonesia, saya yakin nggak bisa. Gitu, Mbak. Ya. Ya, ini juga cukup seru sekali ya Pak pembicaraan kita pada hari ini, tapi sayangnya karena keterbatasan waktu mungkin bisa next time kita ngobrol lagi di Radio Stock ya Pak. Ya. Nah, untuk warga baik jangan lupa saksikan terus Radio Stock di episode-episode selanjutnya, dan jangan lupa subscribe YouTube channel kami di Radio Super Media.